Spiritualitas adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan alam semesta. Salah satu konsep penting dalam spiritualitas adalah mata ketiga. Dalam dunia spiritual, konsep mata ketiga telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan karena mata ketiga dianggap sebagai portal penghubung antara manusia dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Konsep ini berasal dari berbagai tradisi kuno seperti filsafat Hindu, Buddhisme, dan esoterisme Barat yang semuanya menganggap mata ketiga sebagai pusat intuisi, kebijaksanaan, dan kesadaran ilahi. Namun, pemahaman tentang mata ketiga seringkali diselimuti oleh mitos dan kesalahpahaman. Untuk itu, mari kita eksplorasi apa itu mata ketiga, bagaimana ia bekerja, dan bagaimana cara mengembangkan potensi spiritual yang terkait dengannya. Sebelum membahas terlalu jauh, mari kita runut satu persatu agar mudah dipahami dan kalian bisa mengikuti video ini sampai akhir. Karena kalau terlewatkan beberapa segmen saja, mungkin bisa salah pemahaman. Apa itu mata ketiga? Mata ketiga adalah mata yang tidak terlihat atau biasa disebut dengan mata batin. Secara spiritual, mata ketiga diidentifikasi dengan ajna cakra dalam tradisi Hindu dan yoga. Ajna cakra sendiri terletak di dahi, tepat di antara kedua alis. Mata ini bukanlah organ fisik, tapi sebuah pusat energi atau cakra yang memiliki peran besar dalam persepsi spiritual di luar penglihatan biasa. Dalam ajaran Hindu dan Buddhisme, mata ketiga adalah tempat tinggal kesadaran dan intuisi. Ini adalah pintu gerbang menuju dimensi yang lebih tinggi dan memungkinkan manusia untuk melampaui realitas fisik sehingga dapat mengakses wawasan mendalam tentang alam semesta. Dalam tradisi Barat, konsep ini sering dihubungkan dengan pineal gland atau kelenjar pineal yang oleh para filsuf disebut sebagai tempat jiwa. Lalu, apakah mata ketiga benar-benar ada? Konsep mata ketiga tidak didasarkan pada bukti ilmiah, melainkan pada konsep yang telah ada sepanjang sejarah dalam tradisi spiritual dan keagamaan, seperti Taoisme, Buddhisme, dan Hinduisme yang diyakini masih terkait dengan intuisi seseorang. Apa filosofi mata ketiga dan bagaimana asal-usulnya? Dalam Buddhisme, mata ketiga sering dianggap sebagai simbol pencerahan spiritual. Pengalaman mata ketiga diasosiasikan dengan wawasan mendalam, ketenangan pikiran, dan kemampuan untuk melampaui ego. Dalam meditasi Buddhis, mata ketiga sering menjadi fokus untuk membawa perhatian penuh hingga saat ini dan menghubungkan diri dengan kebenaran sejati. Dalam filsafat Hindu dan ajaran yoga, mata ketiga diasosiasikan dengan ajna cakra. Kata ajna berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya komando atau persepsi. Sedangkan cakra adalah pusat kendali intuisi, kesadaran, dan kebijaksanaan. Ajna cakra merupakan salah satu dari 7 cakra utama yang terdapat dalam tubuh manusia. Cakra ini terletak di dahi, tepat di antara kedua alis. Tradisi Hindu menyebutkan bahwa saat ajna cakra terbuka, maka seseorang dapat mengakses dimensi yang lebih tinggi, memahami makna mendalam dari kehidupan, bahkan bisa melihat melampaui ilusi dunia fisik atau dunia maya. Dalam tradisi Barat, konsep mata ketiga sering dikaitkan dengan pineal gland atau kelenjar pineal. Filosof Prancis menyebut kelenjar pineal ini sebagai tempat tinggal jiwa. Selain itu, esoterisme Barat juga mengaitkan mata ketiga dengan kemampuan psikis seperti telepati, prekognisi, dan kemampuan untuk melihat aura. Lalu, apa manfaat dari terbukanya mata ketiga? Terbukanya mata ketiga ternyata memiliki beberapa manfaat tertentu. Ketika mata ketiga diaktifkan, seseorang dapat merasakan berbagai manfaat spiritual, mental, dan emosional.
Namun sebelum membahas lebih dalam, mari kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi dua bagian. Yang pertama, manfaat terbukanya mata ketiga dalam kehidupan spiritual. Mata ketiga adalah pusat intuisi. Dengan mengaktifkannya, maka memungkinkan seseorang untuk menerima informasi yang tidak dapat dijangkau oleh indera fisik, seperti membaca energi, memahami simbolisme, dan merasakan kehadiran entitas spiritual. Mata ketiga membantu meningkatkan kesadaran diri dan hubungan dengan alam semesta. Ini memungkinkan seseorang untuk melampaui ego dan melihat realitas dari perspektif yang lebih luas. Setelah membuka mata ketiga, beberapa praktisi dapat melihat medan energi atau aura yang mengelilingi makhluk hidup. Bahkan, mereka bisa merasakan memiliki kemampuan seperti telepati, prekognisi, atau kemampuan melihat aura. Mata ketiga dapat membantu seseorang mengatasi rasa takut, keraguan, dan stres. Dengan intuisi yang tajam, maka seseorang dapat menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan. Mata ketiga juga dapat membuka wawasan tentang makna kehidupan, hubungan antara manusia dan alam semesta, serta peran individu dalam perjalanan spiritual. Membuka mata ketiga dipercaya memungkinkan manusia untuk komunikasi dengan entitas spiritual, seperti roh, makhluk gaib, atau energi alam semesta. Lalu yang kedua, manfaat terbukanya mata ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengaktifkan mata ketiga dapat membantu kesehatan mental. Sebelumnya, praktisi holistik percaya bahwa saat mata ketiga diaktifkan, hal itu dapat meningkatkan intuisi, kejernihan pikiran, dan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Sebagai hasil dari manfaat itu, praktisi mencatat bahwa mata ketiga yang aktif akan menyebabkan penurunan kecemasan dan depresi, sehingga menimbulkan rasa batin yang damai. Menurut Griff Williams, seorang guru meditasi berkualifikasi di sekolah meditasi Inggris, mengatakan bahwa membuka mata ketiga juga dapat meningkatkan kreativitas, imajinasi, fokus, dan pemahaman tentang diri sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membuka atau mengaktifkan mata ketiga? Membuka mata ketiga adalah proses bertahap yang memerlukan latihan spiritual, disiplin diri, dan keharmonisan pikiran. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti untuk mengaktifkan mata ketiga. Dengan meditasi, seseorang bisa mengaktifkan mata ketiganya. Yang perlu Anda lakukan yaitu duduk dalam posisi nyaman dengan punggung yang tegak. Lalu, fokuskan perhatian Anda pada titik di antara kedua alis. Setelah itu, visualisasikan cahaya ungu yang bersinar dari area tersebut. Lakukan meditasi ini secara konsisten agar energi mata ketiga Anda semakin kuat. Meluangkan waktu untuk berlatih pernafasan dengan penuh kesadaran dapat membantu mengaktifkan mata ketiga. Hal ini terjadi karena pernafasan bisa membantu memberikan saluran energi dalam tubuh sehingga mempercepat pembukaan mata ketiga. Caranya yaitu duduk dan fokuskan perhatian pada nafas Anda. Lalu saat menarik dan menghembuskan nafas, bayangkan cahaya terang masuk melalui bagian atas kepala dan memenuhi seluruh tubuh Anda. Berlatih mendengarkan intuisi dan memahami pesan yang muncul dari dalam diri adalah cara lain untuk mengasah mata ketiga. Mungkin ini hampir sama dengan meditasi, tapi ada sedikit perbedaan. Caranya yaitu tutup mata Anda dan visualisasikan cahaya yang bersinar di tengah dahi. Bayangkan cahaya ini semakin terang dan meluas, memenuhi seluruh kepala dan tubuh dengan rasa kesadaran dan kejernihan. Dengan rutin melakukan hal ini, maka Anda dapat meningkatkan kemampuan mata ketiga Anda. Lalu, bagaimana kita mengetahui jika mata ketiga itu mulai terbuka? Tanda-tanda terbukanya mata ketiga mungkin berbeda setiap orang. Beberapa orang mungkin merasakan sensasi di titik tersebut, seperti getaran atau tekanan.
Terkadang kita juga mulai mengalami mimpi yang lebih jelas atau merasa lebih terhubung dengan intuisi itu. Tubuh setiap orang itu unik. Begitu pula dengan pengalaman membuka mata ketiga. Maka dari itu, tandanya mungkin akan berbeda setiap orang. Walaupun mata ketiga membawa banyak manfaat, tapi proses membuka mata ketiga juga tidak bebas dari risiko. Karena itu, penting untuk membuka mata ketiga secara perlahan, di bawah bimbingan guru spiritual atau praktisi berpengalaman. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi saat membuka mata ketiga. Persepsi terhadap energi dan dimensi lain dapat membingungkan jika seseorang belum siap secara mental dan emosional, sehingga bisa menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Aktivasi mata ketiga yang terlalu cepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi, seperti pusing, insomnia, atau kecemasan. Maka, jika tidak diimbangi dengan meditasi dan grounding, membuka mata ketiga dapat memicu perasaan takut atau gelisah. Pengalaman mata ketiga dapat membuat seseorang merasa percaya berlebihan pada pengalaman subjektif tanpa memvalidasi kebenarannya. Maka hal itu dapat mengarah pada ilusi atau keangkuhan spiritual. Mata ketiga adalah salah satu elemen paling menarik dalam perjalanan spiritual. Namun, membuka mata ketiga memerlukan pendekatan yang hati-hati, disiplin diri, dan bimbingan yang tepat. Dengan latihan yang konsisten dan niat yang murni, maka mata ketiga dapat menjadi alat kuat untuk memperluas kesadaran, memahami hubungan dengan alam semesta, dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Namun, selalu ingat untuk menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan sehari-hari agar perjalanan ini menjadi sumber kebahagiaan, bukan malah kebingungan. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Anda punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.